Sejak hari itu, hari di mana aku dan Armianti berlari di bawah derasnya hujan di kebun kopi Tugusari, ada sesuatu yang tertinggal. Di dadaku, rintik hujan, aroma tanah basah, dan tawa Armianti yang jernih seolah membekas dalam ingatan. Matanya, senyumnya, suaranya, bahkan genggaman tangannya, semua masih tergambar jelas di benakku. Seakan baru terjadi kemarin sore. Setiap sore aku melewati depan rumahnya, hanya untuk melihat terasnya, menatap jendela itu, berharap sekilas bisa melihat sosoknya. Kadang, jika beruntung, aku melihat Armianti sedang menyapu halaman atau mengambil jemuran. Sekejap pandang itu saja sudah cukup untuk menenangkan rinduku. Waktu berjalan cepat, tak terasa hubungan kami sudah memasuki bulan ketiga. Hari-hari bersama Armianti penuh warna, ada tawa, canda, bahkan pertengkaran kecil yang justru membuat kami makin dekat. Kami pernah jalan-jalan ke pasar malam, nonton misbar sambil makan kacang rebus, dan sesekali berpetualang ke pantai, satu kenangan yang tak pernah kulupakan. Ketika kami pergi ke pantai Watu Ulo bersama teman-teman, saat itu ombak sedang tinggi. Aku berjalan di tepi pantai bersama Armianti, lalu tiba-tiba ombak besar datang dan menggulung kami berdua. Aku menggenggam tangannya sekuat tenaga, agar tak terlepas. Saat akhirnya kami terselamatkan, Armianti batuk-batuk sambil tertawa. Mungkin karena asinnya air laut. Wajahnya panik, tapi tetap manis. Jam tanganku lepas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita selamat, andaikan kamu yang hilang. Susah aku mencari ganti. Gadis yang secantik dan semanis kamu, rayuku. Ah gombal, jawabnya. Bener sumpah, balasku. Cari tempat istirahat yuk, ajakku. Kami duduk di tepi pantai, menatap ombak yang saling kejar-kejaran. Angin laut bertiup kencang, membuat rambutnya menari di udara. Aku menyingkap rambut yang menutupi wajahnya, dan tanpa sadar, bibirku hinggap di pipinya. Armianti tertunduk malu. Wajahnya memerah, tapi tersenyum. Lihat ombak itu, bisikku pelan. Seperti itulah cintaku padamu. Tak pernah lelah mengejarmu. Dan lihat, batu karang itu. Walau diterjang badai berkali-kali, dia tetap kokoh. Seperti cintaku padamu. Ia hanya tersenyum tanpa kata. Tapi senyum itu lebih dari cukup. Kini, 32 tahun telah berlalu. Namun kenangan di pantai itu masih terasa hangat di hatiku. Seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Suatu hari, aku mengajaknya ke sawahku yang terletak agak jauh di pinggiran desa. Kami berjalan kaki melewati pematang yang sempit dan licin, tangannya ku genggam erat. Bukan hanya agar ia tak terjatuh, tapi karena aku tak ingin melepasnya. Di pinggir parit, seekor ulat hitam merayap di batang kangkung. Spontan aku menunjuk sambil berseru, "Ulat!" Sekejap kemudian, Armianti menjerit dan meloncat ke arahku. Wajahnya ia benamkan di dadaku. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tanpa pikir panjang, kuangkat tubuhnya, dan kubopong beberapa langkah. Sudah, aman, kataku menenangkannya. Ia menatapku malu, lalu tersenyum kecil. Saat itu aku baru tahu, gadis sekuat dia, rupanya sangat takut pada ulat kecil. Kami duduk di pematang sawah. Kaki kami terendam air jernih yang mengalir pelan. Di sana kami berbicara tentang cinta, keluarga, dan masa depan. Aku merapatkan tubuhku, melingkarkan tangan di pinggangnya, sementara angin sore bertiup lembut membawa aroma padi muda. Senyumnya yang manis, matanya yang teduh, membuatku tak pernah bosan memandangnya. Di bawah langit yang mulai mendung, aku kembali mencium pipinya. Ia hanya tertunduk, tersipu malu. Waktu berjalan, tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat. Pulang yuk, ajaknya lembut. Ah, sebentar lagi, sahutku manja. Aku takut orang tuaku khawatir, katanya lagi. Aku tersenyum. Baiklah, kami berjalan pulang, masih bergandengan tangan sampai di ujung sawah. Saat di tengah jalan, kami berpapasan dengan warung rujak cingur. Mampir yuk, aku lapar nih, pasti kamu sama denganku. Armianti mengangguk sambil tersenyum. Lalu kami masuk dan pesan 2 porsi.
Aku makan lahap sekali, bukan karena rujaknya yang enak, tapi karena ada gadis pujaan hati di sampingku yang menemani. Rujakmu kok, gak dihabisin? Tanyaku. Porsinya terlalu banyak, jawabnya. Lalu kami segera beranjak. Sebelum akhirnya berpisah di simpang jalan desa, ia melangkah pelan. Sesekali menoleh ke belakang, seolah enggan berpisah. Aku berdiri memandanginya, hingga sosoknya menghilang di tikungan. Malam itu, langit bertabur bintang, suara jangkrik bersahutan. Udara dingin menyelimuti desa. Aku duduk di depan teras tetangga, bersama Armianti dan orang-orang. Menonton acara favorit kami, di TVRI, Aneka Ria Safari. Namun pikiranku melayang ke Armianti. Tak lama kemudian, kakaknya datang menjemput. "Armi, temani aku pijat ya," katanya. Armi menoleh padaku. Aku hanya mengangguk walau hatiku berat. Malam semakin larut. Aku menunggu, tapi Armianti tak juga kembali. Jam menunjukkan jam 21:30. Rasa gelisah mulai menyelimuti. Akhirnya aku pulang dengan perasaan tak menentu. Keesokan harinya aku bertanya padanya, "Tadi malam, kakakmu minta diantar pijat, kemana?" Aku nunggu sampai ngantuk. "Maaf, ya, tadi malam mataku nggak kuat, tapi setelah nyampe ke rumah, aku nggak bisa tidur mikirin kamu." Ia tersenyum kecil, lalu menunduk. "Sebenarnya, bukan pijat, kakakku menjemputku, karena ada tamu di rumahnya," jawabnya pelan. "Siapa?" "Siapa?" tanyaku penasaran. "Fauzi," katanya lirih. Dadaku seakan berhenti berdetak. "Dia pacarku," lanjutnya. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tapi aku sudah bilang ke dia, aku nggak bisa melanjutkan hubungan itu. Kakakku yang menjodohkan kami, aku sudah berusaha mencintainya. Tapi aku tak bisa, apalagi setelah aku bersamamu. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Fauzi memaafkan. Katanya, aku boleh bersamamu dulu. Tapi nanti, setelah jadi tunangannya, aku harus putus denganmu. Tapi aku nggak mau. Aku ingin jujur pada perasaanku." Aku menghela napas panjang, menatap wajahnya yang lembut dalam cahaya senja. Di saat itu aku tahu, cintanya telah memilih. Meski sempat goyah oleh kenyataan, aku percaya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya. Kini hatiku tenang. Aku tahu, di antara banyak pilihan, akulah yang ia pilih. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan. Semoga hubungan ini tak berhenti di persimpangan, tapi terus berjalan hingga ke pelaminan. Hingga hujan yang dulu mempertemukan kami, kelak menyaksikan kami bersanding sebagai suami istri. Ketika Tuhan mempersatukan kami. Setelah hubunganku dengan Armianti menginjak bulan ke-9, akhirnya Tuhan mempersatukan kami dalam satu ikatan suci, yaitu pernikahan. Alangkah bahagianya hati kami berdua, karena mimpi untuk duduk bersanding di pelaminan ternyata bukan sekadar impian belaka. Namun untuk menggapai mahligai itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Inilah kelanjutan perjalanan kisah cinta kami. Setelah pilihan Armianti antara aku dan bakal tunangannya jatuh padaku, hatiku bahagia sekali. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Armianti semakin baik-baik saja. Kebetulan saat itu mulai ada intercom walkie-talkie, semacam HT namun masih manual pakai kabel. Aku membeli sepasang, satu untuk Armianti. Kami bergabung dengan salah satu komunitas di desa kami. Anggotanya cukup banyak sampai ke desa seberang. Melalui alat tersebut, aku dan Armianti semakin mudah berkomunikasi. Kami sering sekali bertemu di rumah Ingrid, salah satu teman kami yang baik sekali. Kebetulan, dia teman kerja Armianti. Tiap sore sepulang kerja aku dan Armianti selalu bertemu di rumah Ingrid. Seakan sudah menjadi kegiatan rutin. Ada saja alasan untuk bisa bertemu. Walau hanya 5 menit, untuk sekedar melepaskan rindu. Armianti bekerja di perusahaan swasta, sedangkan aku bekerja di mebel membantu kakakku. Sejak bergabung dengan komunitas intercom, aku dan Armi memiliki banyak teman baru. Namanya juga anak muda. Banyak teman, banyak pula godaan termasuk pada kekasihku Armianti. Siapa yang tak akan tergoda oleh kecantikannya? Banyak pemuda yang mencoba mendekatinya dan menggodanya. Tapi alhamdulillah, hati dan cintanya tetap untukku.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Hubunganku dengan Army semakin dekat, bagai dua sejoli yang tak dapat dipisahkan. Hingga akhirnya hubungan kami diketahui oleh orang tua kami, dan mereka soma-soma menentang hubungan ini. Suatu hari, Armianti ditanya oleh ibunya, "Army, kudengar kamu ada hubungan sama Arjun, Enji?" "Enggak, Bu, kami cuma berteman," jawab Army berbohong. "Ya, jangan pacaran sama Arjun, cari pacar itu yang mapan, biar bisa bantu adik-adikmu. Siapa lagi? Kalau bukan kamu, kaulah satu-satunya harapan dari keluarga ini." Kata ibunya, Army hanya tertunduk dalam diam. Hari demi hari, akhirnya hubungan kami tercium juga. Orang tua Army membatasi kebebasannya. Begitu juga orang tuaku yang tidak setuju hubungan kami. Dengan alasan, rumah kami terlalu dekat memang, hanya berjarak sekitar 10 meter. Karena alasan itu, orang tuaku menentangnya. Kebebasan Armianti kini tidak seperti dulu lagi. Sejak hubungan kami diketahui keluarganya, penjagaan makin ketat, waktunya dibatasi. Keluar agak lama saja langsung dicari. Pernah suatu ketika, habis maghrib, aku dan Army berada di rumah Ingrid. Ibu dan adiknya menyusul ke rumah Ingrid sambil membawa parang. "Mana Armianti? Apa dia ada di sini?" tanyanya padaku. Ku jawab, "Gak ada, Bu." Namun ibunya tak percaya. Ia memeriksa seluruh ruangan. Hatiku berdebar-debar cemas. Padahal, saat itu Army berdiri tepat di belakangku, bersembunyi di balik pintu. Setelah ibu dan adiknya pulang dan keadaan aman, Armianti kutarik keluar dari persembunyiannya. "Mas, aku pulang dulu, aku takut ketemu," pamitnya. "Ya, hati-hati," jawabku sambil kulepas genggaman tangannya. Ia berjalan buru-buru. Kupandangi sampai tubuhnya hilang di tikungan jalan. Hatiku terenyuh melihat dia pulang dalam ketakutan. Dalam hati aku berdoa, "Ya Tuhan, berilah kemudahan dan jalan keluar untuk hubungan kami." Sejak kejadian itu, aku dan Army lebih berhati-hati. Seketat apapun penjagaannya, kami tetap mencari cara untuk bertemu, walau secara sembunyi-sembunyi. Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam kira-kira pukul 18, saat aku berada di rumah Ingrid, tiba-tiba Armianti datang dengan wajah murung dan cemas. "Mas, sekarang di rumah ada tamu dari desa Batu Urip," katanya. Lalu, dia mau meminang aku. "Saat ini sedang bicara sama Bapak, terus aku lari ke sini menemuimu." Jantungku rasanya berhenti berdetak. Tubuhku lemes setelah mendengar kabar dari Armianti. "Coba kau dengarkan lebih jelas lagi," kataku. Army pun kembali pulang. Tak lama kemudian, ibunya datang juga ke rumah Ingrid. "Kemana Armianti?" tanyanya ke Ingrid. "Gak ada kesini, Bik. Coba cari di dalam," jawab Ingrid. Malam itu, bagiku, dunia serasa mau kiamat. Napasku serasa sesak setelah mendengar kabar itu. Ku bilang pada Ingrid, kalau benar pinangan orang itu diterima oleh bapaknya Army, maka Armianti akan kuajak lari. Ingrid menjawab, "Terserah kalian berdua. Semoga ada jalan terbaik." Malam itu, aku tak bisa tidur. Pagi-pagi, aku datang ke rumah Ingrid, berharap mendapat kabar dari Armianti. Sekitar jam 8, Armianti muncul sambil menggendong keponakannya. "Gimana kabarnya tadi malam?" tanyaku. Ia menarik napas panjang. Ternyata tamu semalam itu bener-bener meminangku. Tanpa konfirmasi sama aku, pinangan itu langsung diterima Bapak. Aku bilang jangan diterima, Pak. Aku nggak mau. Tapi Bapak bilang, aku harus nurut. Lamaran dilaksanakan minggu depan. Dunia seakan runtuh di hadapanku. "Kamu sendiri? Gimana?" tanyaku. Aku tetap nggak mau. "Tapi aku bisa apa?" jawabnya lirih. Aku menggenggam tangannya. "Kalau bapakmu tetap pada pendiriannya, kita lari ya ke Jakarta. Di sana kan ada saudaramu. Kita nikah di sana. Mau, kan?" Army terdiam lama. Mungkin dalam pikiran berkecamuk antara iya apa enggak. Namun akhirnya ia menganggukkan kepala. "Baiklah, baiklah. Tapi akan kucoba bicara pada Bapak. Mudah-mudahan hatinya berubah," katanya. Hari itu juga, habis duhur kakaknya memanggilku. "Jun, mulai hari ini kumohon jauhi Armianti. Jangan ganggu lagi,"
Dia sudah dipinang orang, minggu depan akan dilamar. Kudoakan semoga kamu dapat pengganti gadis yang lebih baik, katanya. Aku hanya tertunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Dalam hati, aku hanya berdoa, agar jika Armi adalah jodohku, Allah bukakan jalan keluarnya. Beberapa hari Armianti berusaha meyakinkan bapaknya. Begitu juga aku dengan keluargaku, hasilnya sama. Semuanya buntu. Lalu ku bilang pada Armi, kalau lusa belum ada perubahan, kita berangkat ke Jakarta. Sore itu, aku bahkan pergi ke desa seberang, menawarkan sewa sawah sebagai bekal kami jika harus lari, dan aku mendapatkannya. Namun rencana Allah, tak ada yang tahu. Tiba-tiba, Armianti datang membawa kabar baik. Mas Arjun, ada kabar baik. Bapak menyetujui hubungan kita. Benarkah? Ya. Setelah aku berkali-kali memohon, akhirnya Bapak luluh. Air mataku hampir jatuh. Mas, Bapak suruh kamu menghadap sekarang, katanya. Aku memeluk Armianti erat-erat. Bapaknya berkata, Jun, mungkin anakku ini sudah menjadi jodohmu. Armianti bilang, tidak mau nikah kalau bukan denganmu. Nanti malam aku minta orang tuamu ke sini. Baik Pak, jawabku. Namun ibuku masih menolak karena rumah kami terlalu dekat. Malam itu aku tetap memberanikan diri menghadap bapaknya Armi. Apa kamu benar-benar cinta sama Armianti? Tanyanya. Cinta Pak, jawabku mantap. Armi, kamu juga cinta sama Arjun? Cinta, Pak, jawabnya. Baik, besok malam, ajak saja seseorang. Tak perlu ibumu, kalau tak mau. Secepatnya akan kunikahkan kalian. Bahagia rasanya hatiku malam itu. Namun keesokan harinya, tiba-tiba hatiku gelisah. Aku bingung, bimbang, takut untuk menikah. Entah setan mana yang membisikiku. Aku tak bisa berpikir jernih. Jam 1 siang aku kabur naik bus menuju Jakarta. Aku hanya meninggalkan sepucuk surat ke Ingrid buat Armianti. Yang inti isinya, aku nggak bisa meneruskan hubungan ini. Dan aku pergi jauh. Di atas bus pikiranku kacau. Bayangan Armi muncul terus-menerus. Matanya, senyumnya, suaranya, semuanya menusuk hatiku. Aku menangis. Aku sadar betapa jahatnya diriku. Aku pengecut. Aku menghancurkan hati gadis yang telah membelaku, memperjuangkanku, mempercayaiku. Bagaimana kaget Armi setelah membaca suratku, bagaimana bingungnya Armi menghadapi keluarganya. Hatiku hancur mengingat itu semua. Aku harus kembali sebelum semuanya terlambat. Jam 9 malam bis tiba di Bungurasi, Surabaya. Aku menemui Pak Saga, kakaknya Ingrid. Arjun, ngapain kamu di sini? Sebenarnya, aku mau ke Jakarta, Mas. Lalu Armianti, setelah mendengar ceritaku, ia marah besar. Cepat kembali, kasihan Armianti. Iya Pak Saga, saya memang berencana mau balik. Aku langsung naik bus kembali ke Jember. Jam 3 pagi aku sampai, dan menginap di rumah teman kerja. Armi, kutitip pesan. Tolong bilang ke Armianti, aku kembali. Aku ingin bertemu. Namun, Armi tak kunjung datang. Kupikir, ia mungkin tidak mau menemuiku lagi. Akhirnya, aku menyusul ke tempat kerjanya. Di tengah jalan kulihat Armianti di dalam taksi. Aku berteriak memanggilnya, Armi! Ia menoleh. Taksi berhenti. Armi turun, wajahnya marah, terluka, kecewa. Kupikir kamu gak akan datang menemuiku, ucapku. Kami naik ke atas bukit pinggir jalan. Ku genggam tangannya. Armi, maafkan aku. Aku bingung. Tiba-tiba aku takut untuk menghadapi semuanya. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca, lalu pecah menjadi tangis. Tega benar kamu melakukan itu padaku. Apa salahku? Apa dosaku? Dulu kau kabangga-banggakan di depan orang tuaku. Tapi begini balasanmu. Mengapa kamu masih kembali? Karena aku sangat cinta padamu. Aku menyayangimu. Aku tak bisa jauh darimu. Engkau adalah hidupku. Maafkan aku. Ayolah, ikut denganku ke Jakarta. Aku sudah memaafkanmu. Dan aku memang cinta padamu. Tapi, aku ikut kamu? Maaf, aku tidak bisa. Kalau kamu cinta padaku, datanglah ke rumah. Minta maaf pada Bapak. Gak mungkin Armi, aku takut. Kalau begitu, berarti kau tak cinta padaku. Terpaksa,
Aku akan menuruti perintah orang tuaku. Aku cinta padamu, tapi aku takut menghadapi bapakmu, karena salahku terlalu besar untuk dimaafkan. Percayalah, bapakku bukan harimau. Aku akan mendampingimu. Jawabnya meyakinkanku. Akhirnya, aku mengiyakan. Kuberikan semua uangku agar ia yakin aku sungguh-sungguh. Malamnya aku memberanikan diri datang, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, M. Jawab Army, sambil tersenyum. Bagaimana? Tanyaku berbisik. Beres, sahutnya. Lega rasanya mendengar jawaban Army. Bapaknya muncul. Kubungkuk. Kusalami tangannya sambil kucium. Maafkan saya, Pak. Saya telah berbuat salah. Ya. Armianti sudah cerita semuanya. Beliau duduk persis di depanku. Selanjutnya, bagaimana? Tanyanya. Secepatnya nikahkan kami, Pak. Apa kamu sudah yakin? Aku menganggukkan kepala. Baik. Besok datang lagi dengan Ustadz. Kalau bisa ajak ibumu. Esoknya aku datang bersama Pak Ustadz, meminang Armianti. Ibuku pun ikut walau terpaksa. Setelah beberapa hari, akhirnya, aku dan Armianti resmi menikah. Pesta pernikahan dilaksanakan dengan sangat sederhana. Kami cuma mengundang keluarga terdekat dan beberapa tetangga. Namun bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Dan kini, usia pernikahan kami sudah 34 tahun. Dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan, serta 2 cucu. Itulah perjalanan kisah kasih kami. Jika Anda terhibur, silakan subscribe, like, share, dan komen.